Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sebagaimana biasa kita merenungkan renungan pagi sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini. Karena itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan berkati kami dan kami siap memulai dengan renungan pagi sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Penyertaan dan perlindungan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami hari ini. Dan kami siap merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, sekali lagi firman Tuhan hari ini saya pakai terjemahan lama dan tulisan itu agak berbeda dari biasa di TB. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Ayat 6, Yesus menjawab, "Akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, agak beda. Sedangkan di TB bilang, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Sebelum kita melakukan perjalanan kita pendek atau panjang, yang melelahkan atau yang menyenangkan, Tuhan Yesus bilang, "Akulah jalan yang benar, dan jalan yang menuju kehidupan." Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang di dunia ini banyak jalan yang dibuat, banyak jalan yang mungkin kita bisa membingungkan, jalan mana yang saya harus pergi. Tapi Tuhan Yesus bilang, walaupun di dunia ini ada banyak jalan, tapi dari banyak jalan itu tidak benar dan tidak memberi kehidupan. Hanya satu jalan, yaitu jalan yang adalah di dalam Yesus Kristus. Karena itu Tuhan Yesus mengaku bahwa akulah jalan, kebenaran atau jalan yang benar dan memberi kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, terjemahan lama ini, Yesus menjawab, "Akulah jalan untuk mengenal Allah dan jalan untuk memperoleh hidup yang kekal dan jalan untuk hidup selama-lamanya." Ada 3 jalan yang Tuhan Yesus tunjukkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, silakan saja memilih jalan mana yang Anda tempuh. Ada yang bilang menuju Roma itu bisa banyak jalan. Bisa lewat udara, bisa lewat darat, bisa juga lewat laut. Jalan banyak. Bisa kita memilih jalan mana yang kita tempuh. Lebih cepat atau lebih lama tidak masalah. Yang penting adalah kita bisa sampai ke tujuan. Dan dari semua jalan itu, Yesus bilang hanya satu jalan yang benar dan yang memberi hidup. Jadi Tuhan Yesus bukan membuat jalan,
tapi dia sendiri juga adalah jalan. Jalan yang mendamaikan dengan manusia dan Allah. Jalan itu juga akan mengantar atau memperkenalkan manusia dengan Allah. Dan jalan untuk menuju kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Hari ini mungkin Bapak, Ibu, saudara dan saya mempunyai rencana kita akan lakukan perjalanan. Panjang atau pendek. Itu tidak apa-apa. Kita bisa buat jalan. Tapi dalam perjalanan kita mungkin kita akan membosankan. Mungkin bisa juga capek. Mungkin juga kita lelah. Tapi jalan satu-satu yang ditawarkan oleh Yesus, kalau kita ikut jalannya di dalam Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kecapaian, kelelahan, atau osah, atau sakit. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, maukah datang kepada jalan yang benar itu? Jalan yang memberi hidup itu. Dan di sini ayat firman Tuhan ini bilang, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa hanya melalui jalan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya, bukan jalan dua-duanya. Jalan satu-satunya menuju kepada Bapa di surga. Lalu selanjutnya, kalau orang yang mau datang kepada Bapanya tidak bisa jalan sendiri. Karena itu Tuhan Yesus bilang, tidak bisa datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya mau jelaskan sedikit. Jalan dipakai sebagai kiasan. Yesaya pasal 35 ayat 8 sampai dengan 9. Allah bertindak untuk menuju jalan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini. Dalam perjanjian baru, Yesus sendiri disebut jalan. Dan membukakan hubungan dengan Allah dengan manusia yang disebutkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat sebenarnya ayat 4 sampai dengan ayat 6. Jadi ayat 4-nya seperti ini, saya baca. Ke tempat aku pergi kalian tahu jalannya. Berarti jalannya adalah Yesus. Ayat 5, lalu Thomas berkata kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Tuhan pergi. Bagaimana kami tahu jalannya? Memang manusia, keraguan manusia, kebimbangan manusia, dan ketidakpercayaan manusia membuat pertanyaan ini muncul. Dan karena itu Tuhan Yesus menjawab, akulah jalan. Kenapa harus tanya-tanya? Akulah jalan menuju ke Bapa di surga. Akulah juga yang jalan memperkenalkan Allah dengan manusia. Dan akulah juga memberi hidup kepada murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan mengikut Kristus dari jalan ini, mereka mengenal dan percayakan di mana Tuhan
Allah berfirman kepada Yohanes Pembaptis di dalam Yesaya pasal 40 ayat itu menyatakan bahwa akulah hanya jalan untuk membuka jalan untuk Kristus akan datang. Dan memang benar, Yesus itu sendiri adanya jalan untuk memperkenalkan Allah dengan manusia, jalan untuk memperoleh hidup yang kekal, dan Yesus itu sendiri adalah jalan untuk masuk atau datang kepada Bapa. Jadi Tuhan Yesus adalah jalan dan memperkenalkan Allah dengan manusia, lalu datang kepada Allah dan jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sedangkan kebenaran, Tuhan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran di sini adalah menyatakan tidak bersalah, walaupun kita orang bersalah. Karena kebenaran Allah itu yang membuat kita benar di hadapan Allah. Karena itu Yesus bilang akulah benar atau kebenaran. Maksudnya Yesus menyatakan, Yesus mengumumkan kepada dunia dan juga kepada iblis bahwa manusia yang berdosa itu dinyatakan tidak berdosa atau tidak bersalah. Karena kebenaran Allah itu yang membuat manusia yang bersalah atau berdosa itu dibuat menjadi benar. Karena itu Yesuslah yang seolah-olah seperti orang berdosa, menggantikan manusia yang berdosa, saudara dan saya yang berdosa, hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam berhambaan oleh dosa. Situasi itu Kristus datang melalui karya pengorbanannya di atas kayu salib. Anda dan saya dibenarkan. Kebenaran itu hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada satu orang pun yang benar di dunia ini. Karena itu Roma pasal 3 ayat 26, semua orang telah berbuat dosa. Artinya tidak ada satu pun yang benar. Dosa turunan Adam dan Hawa, tapi dosa perbuatan setiap manusia dalam kehidupan. Jadi semua orang satu pun tidak pernah benar di hadapan Tuhan. Mungkin Anda bisa mengatakan saya tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri, tidak pernah menipu, atau tidak pernah membunuh. Itu benar. Anda tidak melakukan hal-hal itu. Tapi benarkah Anda luput dari keturunan atau turunan dosa turunan dari Adam dan Hawa? Ataukah Anda luput dari perbuatan sehari-hari? Contohnya, tidak menipu. Saya percaya Anda menipu Tuhan kalau mengatakan saya tidak berdosa atau saya orang benar. Karena ketidakbenaran Anda dan saya, itulah Kristus datang ke dalam dunia untuk mengumumkan bahwa Anda dan saya orang benar di hadapan Tuhan. Bukan karena kebenaran kita, tapi kebenaran Yesus Kristus. Oh glory, hallelujah. That is important for you and me. We receive Jesus Christ as your and me Savior. Right? Haleluya. Benar sekali.
Hal ini juga sering seorang raja dia benar atau mulia. Kebenarannya adalah pengambilan keputusan, tapi keputusannya bisa juga benar, bisa juga tidak benar. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekutu yang handal, tetangga yang terpercaya, itu satu sifat yang mungkin juga kepercayaan yang diberikan kepada seseorang sebagai orang yang dapat dipercaya atau dibenarkan bahwa dia bisa. Itu adalah satu cara kebenarannya. Dan Allah itu sendiri adalah benar, dan merupakan sifat dari Allah itulah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan memberikan kebenaran itu kepada dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya, dunia tidak melihat kebenaran Allah, dan dunia tidak menerimanya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bekerjaannya dapat dibuktikan bahwa dia benar, dan berjanjiannya juga terjadi. Itu membuktikan bahwa Yesus itu benar. Beberapa tahun yang lalu, beribu-ribu tahun yang lalu, Mesias akan datang, dan dia adalah Immanuel. Dia akan menyertai kepada manusia, dan itu benar-benar terjadi. Berarti berjanjian Allah kepada manusia itu benar. Ini membuktikan kebenarannya, Bapak, Ibu, Saudara. Kebenaran itu tidak ada di dalam siapapun. Kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus. Karena itu, kebenaran itu tidak hanya perilaku yang benar di hadapan Allah, tetapi juga hubungan yang benar dengan Allah itu sangat dibutuhkan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi prakarsaannya adalah Allah. Kebenaran itu maksudnya itu diciptakan, dibuat oleh Allah sendiri, dan diterima dalam iman kepada Yesus Kristus. Lalu dapat diwujudkan dalam perilaku yang benar. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 26 itu dijelaskan. Kebenarannya dinyatakan di dalam Yesus Kristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Jadi kebenaran yang dimaksud Yesus itu adalah satu sifat Allah yang benar, itu dinyatakan melalui Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dan orang-orang yang tidak benar itu dibuat menjadi benar, dinyatakan menjadi orang benar di hadapan Tuhan, di alam semesta ini, dan iblis juga menjadi saksi bahwa kita yang berdosa, kita yang tidak benar, kita yang hidup di dalam kegelapan itu diumumkan kita orang benar di hadapan Tuhan dan di alam semesta ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah hidup. Kata Tuhan Yesus, akulah hidup. Memang hidup ini banyak ayat yang dijelaskan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4, Yohanes pasal 3 ayat 15, Yohanes pasal 3 ayat 36, Yohanes pasal 5 ayat 24. Dia jelaskan banyak hal mengenai hidup. Kehidupan yang kekal maupun kehidupan sementara kita hidup di dunia ini. Jadi hidup ini adalah Yesus di dalam Yesus Kristus. Dialah sumber hidup itu sendiri, dan sering diterangkan sebagai hidupnya pendek,
sementara kita hidup ini. Dan itu dikatakan oleh Ayub pasal 14 ayat 1. Manusia yang dilahirkan oleh perempuan itu sangat singkat atau pendek umurnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu pendek. Hidup kita itu terbatas. Mazmur 89 ayat 48 juga mengatakan, hidup manusia itu terbatas 70 tahun. Kalau anugerah bisa hidup sampai 80 tahun, tapi penuh dengan penderitaan. Jadi manusia terbatas hidupnya, tapi di dalam Yesus itu tidak terbatas hidupnya. Kalau kita memiliki hidup di dalam Yesus Kristus, maka kita akan hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Kristus di surga. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hidupnya terbatas. Ayat 7, ayat 1, pasal 7 ayat 1, pasal 14 ayat 5. Dan tidak ada kepastian kita akan mati sia-sia mungkin. Kita ditabrak dengan mobil, kita juga jatuh dari pesawat atau dari pohon, atau hanyut di kali, atau ditembak, atau mati karena sakit, dan tidak tentu kita hidup panjang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayat firman ini sangat-sangat menolong kita untuk datang kepada yang punya sumber hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Dia akan memberikan hidup yang kekal. Karena itu di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menjadi ayat hafalan itu, setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia memperoleh hidup yang kekal. Hidup sementara di dunia, tapi juga hidup yang kekal di surga. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya menjelaskan panjang lebar dari jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam segala aktivitas kita hari ini, mau memilih jalan mana yang kita harus tempuh. Jalan bersama dengan Yesus atau jalan sendiri. Melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan atau melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan menjalani hidup kita untuk menuju kehidupan yang kekal atau menuju kehidupan yang binasa. Pilihan ada pada Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri. Tapi saya percaya saya sudah memilih. Saya jalan bersama dengan Yesus, memiliki jalan yang benar di dalam Kristus, dan mempunyai kepastian hidup atau memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dan saya punya pengharapan yang pasti. Kapanpun Tuhan akan panggil saya akan pergi bersama dengan Yesus. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Hari ini Anda jalan bersama dengan Yesus atau tidak? Anda mempunyai kebenaran di dalam Yesus Kristus atau tidak? Atau Anda mempunyai kehidupan yang pasti, hidup untuk selamanya, atau belum pasti? Ini menjadi pertanyaan untuk kita pagi ini dalam perjalanan segala aktivitas kita sehari-hari dan hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Karena itu selamat beraktivitas. Tapi ada 3 poin penting yang kita belajar hari ini adalah Yesus adalah jalan. Yesus juga adalah kebenaran. Dan Yesus juga adalah hidup. Dia menjamin perjalanan Anda berhasil atau tidak. Anda sukses atau tidak sukses, ada bersama
Anda jalan bersama dengan Yesus, pasti Anda berhasil. Apapun yang Anda lakukan, benar atau tidak benar, mungkin perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita benar atau tidak, kalau jalan bersama dengan Tuhan, kebenaran itu memancarkan dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengatakan hal-hal yang benar, pikirkan hal-hal yang benar, dan melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan kebenaran Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kalau kita memiliki hidup yang kekal, maka susah untuk jalan menuju kebinasaan, karena Anda dan saya sudah memiliki hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami telah mendengar firman dan melakukan segala aktivitas kami bersama dengan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang mendengar firman pada pagi hari ini. Ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.